Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan, ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin. Dimulai dari jurnal penyesuaian hingga ke neraca saldo setelah minggu depan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada di jurnal penyesuaian. Pangkas rambut Zaraki menyusun laporan keuangan setiap bulan. Berikut beberapa data penyesuaian di bulan November 2022. Kenapa kita membuat jurnal penyesuaian ini? Agar semua akun yang kita sajikan itu menampilkan nilai aslinya, untuk memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban itu telah dilaksanakan agar tidak terjadi salah saji. Kita masuk saja ke data yang pertama, yaitu hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan yang tersisa hanya sebesar 75.000. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya kita catat sebagai beban perlengkapan besar, saldo perlengkapan kita itu 500.000. Ketika dicek yang tersisa hanya 75.000, berarti terpakai sebesar 425.000. Pada perlengkapan sebesar 425. Kita mencatatnya sebagai beban karena perlengkapan yang kita miliki tersebut telah kita rasakan manfaatnya, maka harus kita akui sebagai beban. Begitu juga dengan data yang kedua ini, beban sewa untuk bulan November sebesar 500.000. Karena di prepaid line ini kita membayar setahun sebesar 6 juta, berarti sebulan itu sebesar 500.000 dan harus kita akui karena kita telah merasakan manfaatnya. Jadi kita tulis di sini beban sewa. Sewa 500.000, sewa dibayar di muka. Hmm. Di kredit sebesar 500.000 karena berkurang aset kita berupa beban, berupa sewa dibayar di muka karena sudah diakui sebagai beban. Kemudian untuk penyusutan peralatan, ntar kita ganti dulu lah. Plus expense. Kemudian di data yang ketiga, penyusutan peralatan per bulan adalah 3%. Saldo perlengkapan kita tadi itu sebesar 11.500.000. Berarti 3% dari 11.500.000. 1%-nya berarti 115.000. 3%-nya dikali 3 berarti 345.000. Di sini uh, depreciation, expense, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan atau accumulated depreciation equipment.
pada akumulasi depreciation besar 345.000. Hasil penyusutan peralatan ini merupakan akun kontra dari peralatan karena akumulasi penyusutan peralatan ini sifatnya itu mengurangi peralatan. Maka dari itu kita catatkan di kredit, di debitnya adalah beban beban peralatan, beban penyusutan, bukan beban. Selesai, kita buat ini dulu nomor akun. Supply expense 513. Rent expense, rent expense 512. Rent 113. Depreciation expense, depreciation expense itu 514 akumulasi penyusutan peralatan 1. Setelah kita melakukan penjurnalan, ya, membuat jurnal penyesuaian, kita harus memposting ke buku besar kembali. Itu ada supplies expense yang selesai disesuaikan di debit 425.000 supplies expense di debit besar 425. Dan supplies di kredit besar 425. Supplies, supplies di kredit 425.000. Justin kredit 425 dikurangi sesuaikan dengan keterangan di data penyesuaian bahwa perlengkapan yang tersisa hanya sebesar 75.000. Besar juga sudah 75.000. Kalau tidak disesuaikan, maka ini tidak akan menunjukkan nilai asli. Berikutnya ada rent expense di debit 500.000. Rent expense di 500. Expense pada prepaid rent. Prepaid rent.
di kredit karena Makassar berkurang 500.000. Itu depreciation expense. Depreciation expense di debit 345.000. Depreciation expense. Depreciation expense di debit. Oh, ini salah. Ini adjusting dengan current expense. Adjusting di debit besar 345 dan akumulasi kejutan berat. Besar 345.000 di kredit 345. Nah, kita posting, kita masukkan ke berarti setelah penyesuaian. Wah, copy saja. Yang tadi berubah, berkurang, dan berubah. Insya Allah. Terbaru. 5.500.000. Ya, perlengkapan tadi sisa 75.000. Pun akumulasi penyusutan peralatan ini 122. Kredit 345.000. 11.500.000. Payable dan lain-lain. Ini tidak terpengaruh tadi. Kemudian ada akun yang baru baru ada akun yang baru ada setelah penyesuaian yaitu supplies expense. Supplies expense sebesar 425.000. Kemudian di rent expense expense
500.000 di debit. Setelah itu ada kun apa lagi? Depreciation expense. Depreciation expense. Aku 514. Besar 345. Udah balance. Berikutnya kita lanjut ke kertas kerja. Kertas kerja yang bersifat opsional ini. Kertas kerja. Masukkan terlebih dahulu yang ada di neraca saldo tahap pertama ya. Neraca saldo, kemudian tambah jumlahnya. Langkah kedua yaitu kita masukkan adjusting entry-nya tadi. Ada beberapa akun. Nah, akun-akun ini. Akun yang baru masuk. Nah, tapi ini posisinya kita pindahkan di sebelah sini. Setelah penyesuaian ada lagi kan adjusting entry, ada masih penyusunan peralatan. Oh ini nggak masuk, ini udah ke double. Akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 345.000. Ini pasangannya tadi ada di prepaid rent, di kredit 500.000. Yang supplies 400. Lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini juga kosong. Ini langsung kita jumlahkan saja atau kurangkan saja. Nah,
Hmm. Kemudian service revenue dan utilities expense. Masukkan 33.385.000 sama ya. Kemudian kita buat laporan laba rugi atau income statement. Jadi di laporan laba rugi ini isinya hanya pendapatan dan beban. Jadi kita buat di sini service revenue dan kemudian akun beban yang kita masukkan. Hmm, akun beban. Nah, selesai dimasukkan jumlah beban di sini lebih banyak daripada pendapatan pada bulan November. Jadi perusahaan kita mengalami rugi sebesar 830.000. Dan laporan posisi keuangan terdiri dari akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kita pindahkan saja ini. Hmm, Nah, sama kan. Perusahaan kita mengalami rugi 130.000. Lanjut ke laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi, kita tinggal pindahkan saja karena kita sudah membuat kertas kerja, jadi membantu kita dalam membuat laporan keuangan. Service revenue ada di sini tadi, service revenue. Service revenue bisa berarti terus ini 7 juta, 7 juta 40.000. Kemudian masukkan akun-akun bebannya, akun-akun beban tadi dari expense, expense 6 juta ya, itu expense-nya 1.000, 6 juta. Ini 6.000 dan expense 500.000 supaya expense 425. Expense tadi 340 total. Ini untuk untung atau rugi kita bisa lihat dari sini. Sini jumlah bebannya 7.870.000 dan jumlah pendapatan kita hanya 7.040.000. Berarti rugi sebesar 830.000. Hmm.
Setelah kita mengalami rugi di bulan November ini. Kemudian kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Zaraki di sini berjumlah 26 juta. Karena perusahaan mengalami kerugian, maka ekuitasnya berkurang sebesar 1.000. Ekuitas Zaraki di akhir November sebesar 25 juta 170.000. Lanjut ke laporan posisi keuangan yang bersih aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Di sini kita lihat saja langsung cash kita 8.440.000. Di sini aset lancar berupa cash 8.440.000. Kemudian aset lancar yang lain berupa piutang, kita tidak memiliki piutang, jadi kosong. Piutang kosong. Ada prepaid rent kita ini sebesar 5.500.000 dan juga supply sebesar 75.000. Jadi besar 5.500.000. 75.000. Nah, kemudian di akun bagian ini aset ini tetap Ipman tadi 11.500.000. Akun kontranya akumulasi penyusutan peralatan tadi. Yang hutang kita lihat apakah di sini ada hutang. Payables-nya 0. Bukan payables 0. Jadi Pak Zarakin tidak memiliki hutang. Jadi kita tulis, kita kosongkan saja. Langsung ekuitas. Ekuitas tadi sudah berubah di sini sebesar 25.170. 5.170.000. Ya, 170.000. Nah, selesai. Ini posisinya salah. Nah, sudah selesai membuat laporan keuangan di sini berupa laporan rugi, perusahaan mengalami kerugian sebesar 430.000 karena rugi ekuitasnya berkurang di sini. Jadi ekuitas Pak Zaraki sebesar 25.170.000 di pada 30 November. Kemudian laporan posisi keuangan telah kita buat juga dan sudah balance. Kita lanjut ke jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal karena supaya akun nominal ini bersaldo nol dan tidak menjadi saldo awal di periode berikutnya. Yang pertama yaitu kita tutup ini akun-akun nominal berupa pendapatan, service revenue. Service revenue ini merupakan akun nominal. Service revenue kita berjumlah 7.040.000. 7.040.000. Nah, untuk menutup suatu akun, kita harus mencatat akun tersebut berlawanan dengan saldo normalnya. Jadi di sini service revenue kredit sebesar 7 juta.
10.000 ya. Pasangannya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi income summary. Akun ini baru muncul di jurnal penutup ini. Posisinya di debit 700.040.000. Kemudian yang ditutup kedua adalah akun beban. Akun beban ditutup di akun beban ini kita ini salah sih. Bentar. Karena service revenue ini saldo normalnya kredit, ya kan? Jadi kita tutupnya di debit. Nah, salah. Service revenue baru income sampai di kredit. Jadi aku punya kan di sini tuh, service revenue. Nah, service revenue kan saldonya di kredit nih, saldo normalnya juga di kredit, saldo normal kan pada penambahan. Jadi karena kita menutup akun, maka harus kita kurangi. Dicatatnya di posisi yang berlawanan itu di debit. Akun yang kedua adalah akun beban. Bebannya kita kreditkan karena akun saldo normal dari akun beban itu di debit, maka untuknya dikreditkan pasangannya tetap income summary di sini. Kemudian baru kita masukkan akun-akun bebannya. Akun beban. Nah, di sini semua akun beban ini kita masukkan. Akun beban. Nah, kita catat di kredit. Kita mau menutup. Jadi di sini jumlahannya. Nah, gitu. Dan save lanjut. Lanjut, yang ditutup berikutnya adalah akun income summary itu sendiri. Jadi, akun income summary ini harus kita hitung terlebih dahulu, di mana lebih besarnya. Income summary ini lebih besar di debit. Maka untuk menutup yang berlawanan, yaitu di kredit. Income summary di kredit. Besar jumlah ini dikurangi ini. Nah, pasangannya di sini karena ini merupakan perusahaan perseorangan. Jadi di sini adalah kita masukkan ke modalnya Pak Zaraki Capitals. 830.000. Nah, sudah balance 15.740. Sudah membuat jurnal penutup ini, kita posting lagi buku besar. Kita posting lagi. Service revenue di debit 7.040.000. Service revenue di debit. Service revenue di debit. Closing. Dikurangi. Ini dikurangi. Nol. Sekali berarti benar ya. Karena tujuan dari membuat jurnal penutup untuk menutup akun sehingga untuk membuat akun bersaldo nol
Di sini saldonya udah nol. Kita lanjut lagi ke akun yang berikutnya. Ada akun income summary. Summary ini belum ada. Jadi kita menunjukkan begitu besar income summary. Tanggal 30 di kredit tadi itu sebesar 7 juta. Summary lagi tadi debit sebesar berapa tadi? Debit sebesar 7.870 7.870 di debit. Karena lebih besar yang di debit. Nah, kemudian akun-akun beban. Akun beban besar ini. Semua akunnya dikreditkan karena mau ditutup. Jadi, bukan saja langsung. Kan, nah, udah nol. Berarti benar ya. Closing. Terus, sesuai dengan jurnal untuk tadi. 30. Masuk saldo sama dengan kurangi dengan ya nol, apalagi kita lihat dulu. Beban, akun beban. Nah, ini akun beban. Beban tutup juga. Rp500.000. Nah, udah akun beban udah ditutup semua. Akun beban kan udah selesai akun beban. Lanjut di akun berikutnya ada modal ini di debit 830.000. Modal. Nah, modal 830.000 di debit. Berarti dikurangkan. Kurang. Nah, udah kita merahkan dulu biar bedanya bahwa ini akan kita tutup. Yang ditutup setelah itu income summary di kredit 830. Income summary. Nah, ini income summary. Ini hanya muncul sebentar langsung ditutup lagi ya.
di kredit tadi 830. Nah, kita kurangkan karena yang satu debit itu kredit kita dikurangkan. Nah, udah nol berarti semua akun-akun eh, nominal sudah kita tutup. Jadi untuk neraca saldo kita bisa lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi di neraca saldo setelah penutupan ini hanya berisi akun-akun real. Kita lihat di jurnal, di jurnal buku besar. Ini udah nol-nol semua karena itu. Jadi sisanya hanya akun cash. Cash berjumlah cash. Kita lihat cash 8.440. Cash 8 juta. Yang ada akun apa lagi? Kita lihat di besar itu tadi. Setelah cash ada account receivable 0. Ada prepaid rent di debit 5.500.000. Prepaid rent. Prepaid di debit 5.500.000. Tiga satu satu tiga. Kemudian ada apa lagi? Kita lihat di besar. Supplies 75.000 dan equipment 11.500.000 di debit. Supplies 5.000. 11.500.000 punya. Ya nomor kuning. Satu empat satu dua satu satu empat satu dua satu satu dua. Ada lagi ke buku besar, akun-akun real yang tersisa, apalagi ada oh modal Zaraki, modalnya Zaraki, Zaraki's Capital jumlah 25.170.000. Kemudian apakah masih ada lagi akun-akun real yang tersisa yang akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya? Ini udah nol semua. Oh, ini ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Di kredit 345.000. 300. Tiga satu satu tiga satu. Tapi jumlahnya tidak balance sih. Hmm, apa yang salah? 25 juta. 20 juta. Apakah harusnya ini bertambah 345.000. Bentar. Nah, belum dijumlahkan. Nah, panik dikit. Eh,
Oke, itulah video kita kali ini mungkin merupakan video yang terakhir di perusahaan dagang. Kita udah membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, punya laporan keuangan, jurnal penutup, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Dan udah balance. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.